Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita ada di hari Senin dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Aktivitas akan kita mulai lagi di sepanjang pekan ini dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan sediakan hal-hal baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 9, ayat 14 dan 15. Tertulis demikian. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada istilah post-power syndrome, yaitu kondisi psikologis yang dialami oleh orang yang kehilangan posisi, jabatan, atau peran yang penting dalam hidupnya. Seperti misalnya pensiunan, mantan pejabat, atau seorang mantan pemimpin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30-50% pensiunan mengalami post-power syndrome. Beberapa gejala dari post-power syndrome adalah perasaan emosional dan psikologis di mana muncul perasaan tidak berguna, depresi, sedih secara berlebihan, mudah marah, menjadi sensitif, cemas dan takut akan masa depan, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan tidur, sulit menerima kritikan, merasa tersingkirkan, berusaha mempertahankan status yang lama, ingin dihormati, ingin dihargai, dan melampiaskan emosi dengan cara yang negatif. Setiap kita pasti akan bertambah umur, bertambah tua, dan bagi yang bekerja akan sampai pada titik di mana akan berhenti bekerja, pensiun dari pekerjaan, tidak lagi pergi ke kantor, tidak harus ke tempat kerja, dan rutinitasnya menjadi berubah, menjadi lebih banyak di rumah saja. Pemazmur Daud dalam pasal ini berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia berdoa, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ada banyak musuhnya yang mengolok-olok dia, mengejeknya dengan berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan Daud di masa tuanya. Tapi Daud berdoa memohon kepada Tuhan akan penyertaannya selalu dalam hidupnya. Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan Daud, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya juga. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu Immanuel, selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Dan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai masa tua kita, Tuhan menopang kita. Tuhan menolong kita, menjagai langkah kita. Bahkan Tuhan memberkati kita di masa tua kita. Dalam Mazmur 92 ayat 14-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dalam Ibrani 13 ayat 5, di situ firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji penyertaan Tuhan menjadi jawaban dari permohonan doa Daud di sini. Tuhan selalu menyertai sampai tua,
sampai akhir nafas kita di bumi ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan itu sebabnya saudara, menyikapi kenyataan bahwa Tuhan selalu bersama kita, biarlah kita memuji-muji Tuhan dan selalu berharap kepadanya. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Di setiap fase kehidupan kita, Tuhan ada dan Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu memelihara kita dan menuntun kita dalam rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapapun usia saudara saat ini, entah masih muda atau sudah tua, biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan dan bersuka cita di dalam keselamatan yang Dia berikan. Tuhan itu baik dan akan selalu baik kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami ketenangan, membuat hati kami penuh sukacita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim, dalam setiap umur hidup kami, Engkau ada bersama kami. Engkau Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan, memberikan pertolongan dan menyatakan pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami. Manusia mungkin meninggalkan kami. Kami kelihatannya habis. Kami kelihatan tidak berdaya di masa tua. Tapi Tuhan menjadi pertolongan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu bersama kami dan memberikan kami kekuatan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk senantiasa melangkah dalam sukacita, iman, semangat, dan pengharapan di dalam Engkau. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.